Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pada siklus akuntansi pada tahap penutupan, yakni jurnal pembalik. Sebenarnya, jurnal pembalik ini bukanlah siklus yang wajib pada sebuah siklus akuntansi, tetapi dengan adanya jurnal pembalik, ini akan sangat membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan pada periode berikutnya. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lihat pada kasus yang pertama ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, belum dibayar rekening listrik sebesar 3 juta rupiah. Maka perusahaan mencatat transaksi tersebut pada jurnal penyesuaian, yaitu pada 31 Desember 2020 dengan mendebit akun beban listrik dan mengkredit akun utang beban masing-masing 3 juta rupiah. Kemudian perusahaan menutup akun beban listrik pada jurnal penutup, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban listrik sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita lihat saldo untuk beban listrik pada tanggal 31 Desember 2020 ini 3 juta rupiah. Ya 3 juta rupiah. Ini kita dapat dari jurnal penyesuaian. Kemudian 3 juta rupiah pada saat penutupan sehingga saldo beban listrik menjadi 0. Kemudian untuk saldo utang beban kita mendapatkan saldo 3 juta rupiah di kredit pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021, perusahaan membayar listrik terutang sebesar 3 juta rupiah. Perusahaan mencatat transaksi ini di jurnal umum, yaitu pada tanggal 2 Januari 2021 dengan mendebit akun beban listrik dan mengkredit akun kas masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Nah, menurut kalian apakah transaksi ini benar? Ternyata pencatatan transaksi ini salah karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan saldo untuk beban listrik per tanggal 2 Januari 2021 sebesar 3 juta rupiah di kredit, dan untuk saldo utang beban ini masih ada 3 juta rupiah di kredit. Nah, yang seharusnya itu kita mencatatnya dengan utang beban di debit dan kas di kredit masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Sehingga didapat saldo beban listrik 0 rupiah. Kemudian untuk utang beban ini 0 rupiah, yaitu karena pada tanggal 2 Januari 2021 telah dibayarkan ya, sehingga didebitkan sebesar 3 juta rupiah dan saldo untuk beban utang beban ini 0. Nah, inilah akibatnya jika suatu perusahaan itu tidak membuat jurnal pembalik, yang mana akan memunculkan potensi kesalahan dalam pencatatan. Karena apa? Karena transaksi ini masih ada kaitannya dengan periode sebelumnya. Jadi, perusahaan itu harus mengecek transaksi satu-satu yang apakah berhubungan dengan periode sebelumnya atau tidak. Nah, itu kan agak ribet ya. Maka dari itu, perusahaan itu lebih baik menggunakan jurnal pembalik. Contohnya sebagai berikut. Kita masih menggunakan kasus yang sama, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, belum dibayar rekening listrik sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, perusahaan mencatat pada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mendebit akun beban listrik dan mengkredit akun utang beban masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk akun beban listrik ini ditutup oleh perusahaan di jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi
dan mengkredit akun beban listrik masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Sehingga didapatkan saldo untuk beban listrik yaitu 0 rupiah dan untuk saldo utang beban sebesar 3 juta rupiah di kredit. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan ini membuat jurnal pembalik, yaitu dengan membalik akun yang ada di jurnal penyesuaian ini ke jurnal pembalik, yakni dengan mendebit akun utang beban dan mengkredit akun beban listrik masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 perusahaan membayarkan beban listrik terutang, yakni dengan mencatat akun beban listrik di debit sebesar 3 juta rupiah dan kas sebesar 3 juta rupiah di kredit. Sehingga didapatkan saldo untuk beban listrik yakni pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat di debit, didapat dari jurnal penyesuaian, kemudian akun beban listrik ini ditutup pada jurnal penutup yakni sebesar 3 juta rupiah di kredit, sehingga saldonya menjadi 0. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 tadi adanya jurnal pembalik sehingga memunculkan saldo 3 juta rupiah di kredit. Kemudian tanggal 2 Januari 2021 karena tadi sudah dibayarkan, maka 3 juta rupiah di debit sehingga saldo beban listrik ini menjadi 0 rupiah. Kemudian untuk saldo utang beban pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3 juta rupiah di kredit. Ini pada jurnal penyesuaian. Kemudian pada 1 Januari 2021 ini ada jurnal pembalik sehingga membalik utang beban yang semulanya di kredit menjadi di debit sebesar 3 juta rupiah sehingga saldo utang beban ini menjadi 0 rupiah. Nah, lantas akun apa sajakah yang dapat dibuatkan jurnal pembalik? Oke. Akun-akun yang dapat dibuatkan jurnal pembalik yaitu ada beban yang masih harus dibayar dengan mencatatnya di jurnal penyesuaian yaitu beban di debit, kemudian utang di kredit. Nanti jika di jurnal pembalik kita tinggal membalik kedua akun ini, utang di debit, kemudian beban di kredit. Kemudian akun yang kedua yaitu pendapatan yang masih harus diterima dengan mendebit akun piutang, kemudian mengkredit akun pendapatan pada jurnal penyesuaian. Kemudian pada jurnal pembalik kita tinggal membalik kedua akun tersebut dengan pendapatan di debit dan piutang di kredit. Kemudian akun yang ketiga yaitu beban yang dibayar di muka dicatat sebagai beban. Kita mencatat pada jurnal penyesuaiannya yaitu beban dibayar di muka di debit, kemudian beban di kredit. Kemudian pada jurnal pembalik yaitu beban di debit, kemudian beban dibayar di muka di kredit. Akun yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pada jurnal penyesuaian kita mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Kemudian pada jurnal pembalik yaitu pendapatan diterima di muka di debit, kemudian pendapatan di kredit. Nah, sebenarnya mudah untuk mencatat jurnal pembalik ini karena kita tinggal membalik akun yang ada di jurnal penyesuaian. Tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu akun apa sajakah yang dapat dibalik karena tidak semua akun itu dapat dibalik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal pembalik ini adalah jurnal yang digunakan untuk membalik beberapa akun yang ada pada jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Karena dengan adanya jurnal pembalik ini, perusahaan itu tidak perlu lagi mengecek transaksi satu-satu apakah
ada kaitannya dengan periode sebelumnya atau tidak. Jadi secara sederhananya jurnal pembalik ini yaitu media pemutus transaksi antar periode. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.